kita dapat dengan dua hal. Yang pertama, rahmatnya Allah. Yang kedua adalah syafaat baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini penuh banyak ujian. Ujian yang hadir di alam dunia bagi orang beriman bukanlah musibah, tetapi anugerah untuk mengangkat derajat lebih tinggi lagi. Maka ketika kita mengaku beriman, maka harus diuji. Ketika diuji oleh Allah, kita masih mendapatkan iman kita di dada, kita masih bisa bersyukur dan bersabar. Karena sabar dan syukur itu bagian daripada keimanan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Karena dunia ini penjara bagi orang yang beriman, surga untuk orang-orang kafir. Kok bisa begitu? Iya, karena bagi Mbak saat ini berjuang di negeri Taiwan, saat ini sedang galau, sedang risau, sedang punya masalah, baik dengan majikan, baik dengan sahabat, baik dengan keluarga, baik dengan suami, baik dengan anak, siapapun itu di antara kita, kita menganggap dunia itu sijnul mukmin, penjara bagi orang yang beriman. Sedangkan surga itu wajanatul kafir, diberikan pada orang kafir di dunia. Tapi surga dunia itu tidak seberapa, Mbak, dengan dibandingkan dengan surga kenikmatan yang Allah janjikan pada hambanya yang beriman. Karena surganya orang kafir mah duit. Betul? Betul. Ujung-ujungnya duit. Makanya saat ini yang hadir ada dua golongan. Yang pertama murid, yang kedua guru. Murid artinya jamaah yang saat ini Mbak dengarkan, saya bertausiah. Yang kedua guru, saya saat ini berbagi ilmu kepada jamaah, yakni mbak-mbak yang saat ini hadir atau Mas yang ada dalam keluarga besar Iwamid on Air ini. Nah, kita kudu kerjasama. Jamaah kudu kerjasama sama guru, guru pun harus kerjasama dengan jamaah. Guru terus ngomong, tapi nggak ada jamaahnya, kan nggak enak. Begitupun murid yang hadir, tapi nggak ada gurunya, tidak terarah. Maka insya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Amin. Mbak Amin ya. ya rabbal Insya alamin. Allah kita berusaha yang halal, silahkan kerjakan, yang haram tinggalkan, yang wajib jalankan aturan Allah. Makanya Mbak jangan sampai lupa sholat pagi, kalau masih santai bisa ada waktu kerjakan sholat duha. Insya Allah Mbak, kalau kita kerjakan sholat dimanapun kita berada, masalah yang gede bisa jadi kecil, masalah yang besar bisa jadi sederhana, yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang mustahil jadi mustajabah. Maka dari itu Mbak harus semakin taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun berada di negeri Taiwan. Insya Allah. Yang saya coba akan sampaikan, Mbak, alhamdulillah di Indonesia saat ini sudah mulai. Aku hafal terus, alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah sudah mulai normal ya, Mbak. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. mulai lunas bicara terus. Nah, ternyata Mbak, yang menyebabkan musibah dan wabah itu ada 3 hal yang seringkali diabaikan oleh banyak manusia. Yang pertama, ummarum masajid. Orang yang memakmurkan masjid sedikit sekali. Coba sekarang kita pikirkan, masjid sepi, pasar rame. Musola sepi, hiburan rame. Di dalam masjid berjarak safnya. Begitu vaksinisasi, wow, dempet-dempetan. Maka ini salah satu bentuknya, ternyata kita yang mengundang bencana, kita yang mengundang musibah. Kenapa? Inni ahammu bi'azabi ibadi, sesungguhnya aku akan turunkan azabku kepada hambaku. Falamma ra'aita ummara masjidi, tapi tatkala aku lihat masih banyak orang yang memakmurkan masjid, maka tidaklah turun musibah, bencana dan wabah kepada umatku.
Jadi hatinya harus rindu sama masjid, Mbak. Makanya Mbak ingetin suaminya ke masjid. Ya Mbak ya. Kenapa? Beliau, suami Mbak di kampung halaman jam 4, setengah 5 sudah bangun mengerjakan sholat sunnah. Bangun mengerjakan sholat sunnah aja bisa, apalagi membangun dan membina rumah tangga bersama Mbak. Sholat berjamaah di masjid, di musola, di surau, di kampung halaman. Sholat berjamaah setia dengan Allah, apalagi setia dengan Mbak. Jadi suami yang taat ibadah, Mbak pun yang taat ibadah, maka terjadi kesetiaan di dalam rumah tangga. Maka tidak ada pengkhianatan, Mbak. Makanya masjid kosong, pasar malam rame, musola kosong, tempat hiburan rame. Akhirnya yang ngisi anggota TOP, tua ompong, peot. Yang azan aki-aki, yang komat aki-aki. Jadi imam aki-aki, jadi makmum Aki-aki. aki-aki. Halo. Iya. Bang, Iya, iya sih, Pak. Iya. Saya si komat, Mbak. Aktivitas di undangan, Mbak, di mood. Iya, akhirnya masjidnya kosong, musolanya kosong, suraunya kosong, yang mengisi anggota KPU kepala penuh uban. Ya Allah, yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, jadi imam aki-aki, jadi makmum aki-aki, yang gali kubur aki-aki, yang maut juga aki-aki. Ya Allah. Maka dari itu Mbak, ayo sama-sama kita haturkan hati kita untuk rindu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam Mbak rindu sama anak di kampung halaman, Mbak rindu sama suami, Mbak rindu sama keluarga, orang tua, langsung ambil air wudhu, hantarkan sejadah, kemudian sujud dalam keheningan malam.